Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Sulistiawati dari kelas 3D Farmasi. Di sini saya akan memaparkan isi jurnal yang berjudul Formulasi tablet solut teofilin menggunakan eksipien koproses pregelatinasi pati singkong dengan metil selulosa sebagai bahan penyalut. Menurut Sweetman tahun 2007, teofilin merupakan obat yang memiliki indeks terapi yang sempit, di mana konsentrasi dalam plasma yang melebihi 10 mikrogram per mili akan menyebabkan efek samping. Oleh karena itu, teofilin sebaiknya dibuat dalam bentuk sediaan lepas terkendali. Dari sediaan lepas terkendali tersebut diharapkan dapat memberikan konsentrasi zat dan dalam plasma yang kuat dalam jangka waktu yang panjang tanpa menyebabkan efek samping. Dalam penelitian ini digunakan teofilin sebagai model obat dalam tablet inti yang akan disalut dengan koproses PPSMC. PPSMC atau pregelatinasi pati singkong dan metil selulosa. Lalu tujuan dari dibuatnya jurnal tersebut adalah untuk membuktikan manfaat eksipien koproses pregelatinasi pati singkong dengan metil selulosa sebagai bahan penyalut tablet lepas terkendali teofilin. Selanjutnya ada metode penelitian meliputi alat-alat dan bahan seperti alat yang digunakan adalah mesin pencetak tablet, bulk tab density tester, texture analyzer, mikroskop optik, homogenizer, Fourier transformation infrared tipe 8400S, thermal analysis DSC6, oven desikator, termometer, dan alat-alat gelas. Dan bahan-bahannya adalah PPSMC, dapar asam klorida 0,1N, pH 1 dan 2, dapar fosfat pH 7 dan 2, PEG 4000, sunset yellow, laktosa hidrat, amilum, dan aquades. Adapun formulasi tablet inti, di sini ada tabel adalah komposisi untuk formulasi tablet inti, yaitu teofilin sebanyak 200 mg, laktosa hidrat 280 mg, pasta amilum 10% sebanyak 20 mg dengan total 500 mg. Tablet inti ini dibuat menggunakan metode granulasi basah. Pembuatan kurva kalibrasi teofilin dalam larutan dapar fosfat pH 7 dan 2 dan larutan dapar klorida pH 1 2 dan masing-masing dilakukan dengan cara membuat larutan teofilin dengan rentan konsentrasi 4, 6, 8, 10, 12, 14 ppm. Larutan tersebut diukur pada panjang gelombang maksimum teofilin yang diperoleh dari kurva serapan pada masing-masing larutan. Setelah pembuatan tablet inti, selanjutnya ada formula tablet solut. Bahan-bahan penyalut. Nah, bahan-bahan penyalut ini dibuat dengan komposisi sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel. Bahan-bahannya ada PPS, metil selulosa, koproses PPSMC 4B/1, PEG 4000, sunset yellow, air suling. Ada 6 formula. Lalu prosedur yang dilakukan dalam pembuatan tablet solut yaitu sebelum dilakukan penyalutan, semua formula itu harus diukur viskositasnya dengan viskometer. Selanjutnya, panci untuk penyalutan dibersihkan dari karat, debu, dan kotoran lain. Setelah bersih, si panci dibiarkan sampai kering, lalu dipasang pada mesin berputar dinamo quartz. Lalu alat penyemprot larutan penyalut dibilas dengan air. Selang air dipasang yang menghubungkan spray gun dengan kompresor. Sebelumnya dilakukan orientasi pola semprotan dengan menggunakan air sampai didapat pola semprotan yang halus. Hair dryer dipersiapkan untuk menghasilkan udara panas 50-70 derajat Celcius yang berguna untuk mempercepat proses pengeringan. Sejumlah zat tablet inti dimasukkan ke dalam panci. Mesin pemutar panci dijalankan dengan kecepatan 25 putaran per menit. Dan selanjutnya ada evaluasi tablet. Yang pertama, evaluasi tablet inti. Di sini ada gambar di mana tablet inti yang dihasilkan itu berbentuk bulat bikonveks, berwarna putih agak mengkilat, memiliki permukaan yang licin dan tepi tablet yang kurang rata.
Kekerasan rata-rata tablet inti teofilin adalah 9,088 kurang lebih 0,75 kp. Tablet inti teofilin memiliki keregasan sebesar 0,40%, memiliki diameter yang seragam yakni 10,98 mm. Tebal rata-rata tablet 6,198 kurang lebih 0,012 mm. Bobot tablet berkisar antara 498 sampai 503 mg dengan rata-rata 500,25 kurang lebih 1,20 mg. Kandungan obat yang dimiliki tablet teofilin sebesar 106,4 kurang lebih 0,23%. Lalu pembahasan dari pembuatan tablet. Tablet inti teofilin dibuat dengan metode granulasi basah. Metode ini dipilih untuk menghasilkan tablet yang keras dan tidak rapuh. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet inti antara lain laktosa hidrat sebagai pengisi dan pasta amilum 10% sebagai pengikat. Laktosa hidrat biasa digunakan pada metode granulasi basah dan dipilih sebagai pengisi karena bercampur baik dan tidak bereaksi dengan model obat yang digunakan, serta dapat meningkatkan efisiensi pengikat sehingga tablet yang dihasilkan tidak rapuh. Evaluasi tablet solut dapat dilihat di gambar, ada 6 hasil. Yang pertama, Formula 1 menghasilkan tablet solut berwarna kuning jingga dengan permukaan agak halus dan tidak mengkilat. Formula 2 menghasilkan tablet solut berwarna jingga dengan permukaan licin dan agak mengkilat. Formula 3, 4, 5, dan 6 menghasilkan tablet solut berwarna kuning dengan permukaan agak kasar dan tidak mengkilat. Kekerasan tablet solut dari Formula 1 sampai 6 adalah Formula 1 13,42 kurang lebih 0,49 kp, Formula 2 19,06 kurang lebih 0,18 kp, Formula 3 22,52 kurang lebih 0,59 kp, Formula 4 27,62 kurang lebih 0,61 kp, dan Formula 5 27,92 kurang lebih 0,51 kp, dan yang terakhir Formula 6 19,21 kurang lebih 0,35 kp. Perbedaan frekuensi penyalutan yang dialami Formula 3, 4, dan 5 berpengaruh pada hasil uji kekerasan, di mana makin tinggi frekuensi penyalutan, maka makin banyak bahan penyalutan yang digunakan, maka makin keras pula tablet solut yang dihasilkan. Pembahasan pembuatan tablet solut dapat dilihat di gambar bahwa bahan penyalut yang digunakan terdiri dari 4 formula. Formula 1 menggunakan PPS 4% dan plasticizer 50%. Formula kedua menggunakan MC atau metil selulosa 1% dan plasticizer 50%. Formula 3, 4, 5, dan 6 menggunakan excipient proses PPS MC4 berbanding 1 yaitu 4% dan plasticizer 50%, dan Formula 6 menggunakan excipient proses PPS MC 4 berbanding 1 yaitu 2% dan plasticizer 50%. Persentase plasticizer yang digunakan dihitung dari jumlah polimer total pada formula. Viskositas rata-rata formula 1, 2, 3, sampai 5, dan 6 adalah 373,5 CPS, 188,21 CPS, 1294,07 CPS, dan 129,9 CPS. Excipient terpilih yang digunakan sebagai bahan penyalut adalah koproses PPSMC dengan perbandingan 4:1. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan hasil modifikasi pati singkong yaitu PPS, di mana pada excipient koproses PPSMC 4:1
Rasio penggunaan PPS cukup tinggi dan eksipien koproses PPSMC 4:1 masih memiliki kekuatan gel. Lebih lanjut, berdasarkan uji pendahuluan, diketahui bahwa eksipien koproses PPSMC 4:1 dengan konsentrasi 5% tidak dapat digunakan sebagai penyalut. Hal ini dikarenakan viskositasnya yang tinggi sehingga sulit disemprotkan. Oleh karena itu, konsentrasi eksipien koproses PPSMC 4:1 yang digunakan adalah 2% dan 4%. Demikian juga dengan MC yang memiliki viskositas yang sangat tinggi, maka digunakan konsentrasi 1% dalam Formula 2. Selain itu, jumlah plasticizer yang digunakan juga ditentukan dari uji pendahuluan. Profil pelepasan teopilin. Hasil uji pelepasan teopilin dari tablet solut formula 1-6 dalam medium dapar klorida pH 1 dan 2 dan dapar fosfat pH 7 dan 2. Profil pelepasan tablet solut formula 1-6 ditunjukkan pada gambar yang tertera. Nah, tablet yang disolut dengan eksipien koproses PPSMC diharapkan mampu memberikan profil pelepasan obat yang terkendali. Oleh karena itu, uji disolusi merupakan evaluasi paling penting yang harus dilakukan untuk mengetahui profil pelepasan obat dari tablet solut yang telah dibuat. Faktor yang mempengaruhi pelepasan obat dari sediaan antara lain sifat fisikokimia obat seperti kelarutan, pH, pKa, dan komposisi bahan dalam sediaan seperti jumlah dan tipe polimer. Teofilin memiliki sifat mudah larut dalam medium disolusi yang digunakan seperti dapar klorida pH 1 dan 2 dan dapar fosfat pH 7 dan 2 dan sunset yellow yang digunakan sebagai pewarna dengan konsentrasi yang kecil dalam bahan penyalut memberikan serapan pada panjang gelombang 482 nm. Dan pemeriksaan sampel uji disolusi dilakukan pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer sehingga serapan sunset yellow tidak akan mengganggu serapan teofilin. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah tablet yang disalut dengan eksipien koproses PPSMC 4:1 formula 3, 4, 5, dan 6 dapat digunakan untuk sediaan lepas terkendali selama 8 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.